والمراقبة. الصلاة والسلام على خير الرحمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه هدى إلى يوم القيامة. يا إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وأولياء والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين، خصوصا مصنف تفسير ياسين للشيخ أمامي زادة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Shalawat salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak dan para saudara, mari kita lanjutkan pengajian kita, pembahasan tentang tafsir surah Yasin yang disusun dikarang oleh Syekh Amami Zadat, yang memang dalam ayat-ayat ini bicara tentang banyak kisah-kisah di masa lalu, karena memang isi Al-Quran itu terbagi menjadi beberapa isi. Pertama, Al-Quran isinya tentang tauhid, tentang akidah, tentang keesaan Allah, ya, tentang tauhid rububiyah, tauhid ilahiyah. Banyak sekali ayat-ayat tentang akidah dan tauhid. Contohnya adalah Qul huwallahu ahad. Itu termasuk ayat tentang tauhid, tentang keesaan Allah. Yang kedua, isinya adalah muamalah. Muamalah itu pergaulan sehari-hari, ya, sesama muslim dengan orang luar Islam, tentang transaksi jual beli. Wa ahalallahu bai'a wa harrama riba. Itu muamalah, tentang muamalah. Kemudian yang ketiga, isinya tentang hukum, ahkam, tentang hukum-hukum, hukum pernikahan, hukum perceraian, hukum perwalian, hukum warisan, hukum bagaimana kalau manusia itu mencuri, ya, hukum bagaimana kalau manusia itu membunuh. Ada dalam Quran. Termasuk isinya adalah al-qasas. Qasas artinya cerita. Di Al-Quran ada nggak namanya surah Al-Qasas? Ada nggak? Ada. Itu cerita-cerita
cerita zaman dulu, zaman mulai Nabi Adam sampai terakhir zaman Nabi Muhammad. Ada semua cerita-cerita di situ, termasuk al-wa'du wal-wa'id isi Quran. Al-wa'du wal-wa'id artinya janji dan ancaman. Janji-janji dan ancaman. Kayaknya kita belajar ulumul Quran itu aja udah berat. Maka kalau ada orang yang mohon maaf, kadang-kadang pengetahuan agamanya masih mulai baru belajar, tapi udah berani ngomong begitu, yang ini salah, yang itu haram, yang itu sesat, kayaknya jauh untuk seperti itu. Karena belajar Qurannya aja lama. Kitab-kitab tentang Qurannya aja banyak. Kita kan baru tahu Quran kan tarjamah, tahu tarjamah ya. Cuman artinya doang. Sementara di dalam arti Quran itu aja ada yang namanya tafsir. Tafsir itu beda dengan tarjamah. Ya. Ini yang kita kaji ini tarjamah apa tafsir? Tafsir. Kita belajar tafsir segitu aja. Ya Allah, Yasin cuma 83 ayat. Kayaknya kalau kelar-kelar. Sampai ada yang nanya, ini kira-kira kapan kita rekaman ini Ustaz Mamun? Rekaman. Ya jadi berat. Jadi kita nggak usah repot-repot cari begini begitu, nggak usah. Ikuti ulama yang sudah kita tahu keilmuannya, ikuti para imam yang sudah hebat ijtihadnya, tinggal ikutin, nggak usah repot berdebat, nggak usah repot berdebat. Ya. Kadang-kadang repot berdebat sementara ini kita agak paham. Ya, yang dibaca Quran terjemah, ditanya tafsir, dia agak paham. Ditanya lagi, ini tafsirnya ayat-ayatnya muhkamah atau mutasyabihat? Bingung lagi. Emang muhkamah apaan? Mutasyabihat apaan? Ini ayat ini udah dinasih atau udah dimaksud? Ya bingung lagi. Emang nasih maksud apaan? Nah bingung. Ya. Ada kalimat ini di dalam kajian balaghah apaan? Emang balaghah apaan? Jadi banyak ribet kita. Jadi ribet kita. Jadi kita ikutin aja guru-guru kita yang punya guru-guru, yang punya guru-guru, yang punya guru-guru. Insya Allah benar-benar ilmunya. Insya Allahumma sholli ala Muhammad. Baik, kita lanjutkan sampai halaman 16. Masih 15 ya, ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Kita ulangi lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, mulainya dari baris ke-6 dari atas. Yang wafi riwayatin ya. Ini masih bicara tentang kelebihan yang dimiliki oleh kaum Hawariyin. 2 orang utusan ditambah 1 lagi utusan yang bernama Samun. Kita harus ngomong Samun ini. Kita harus ngomong Samun. Itu orang gunung bukan. Ya. Ini mungkin kapan-kapan kita kadang-kadang fotokopiannya kayaknya ya. Ada yang pengen megang kitab tapi kitabnya kurang ya. Saya nggak tahu kurang apa ketinggalan nyasar gitu. Kita udah fotokopikan 150 waktu itu. Tapi nanti kita fotokopikan lagi. Para siapa yang mau pakai kitabnya silakan kita kasihkan. Bagaimana bayarannya? Gak usah beli kitab, ambil aja gitu. Tapi saya mau sedekah, masih ada ke ember. Kalau ke ember kan saya malu kalau masuknya 2 juta, masukin ke kotak. Masukin ke kotak. Nah, kotak juga nggak enak kalau muat kan, kasih aja Pak Misbah. Ya, jadi nanti kita perbanyak lagi saja. Kayaknya banyak. Pak Usman memang kalau nggak megang kitab, nggak enak memang nanti. Pengen megang kitab, katanya Ustaz saya kalau lagi pengen megang kitab pun saya balik-balik saya mau kitab. Ya, makanya
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fi dharaini amin. Wa fi riwayatin qila inna ibnata Malika tuwfiyat fa qala syamuna ya ayyuhal maliku utlub min hadaini rajulaini ayyuhina, gitu ya. Wa fi riwayatin, dan pada riwayat yang lain, riwayat pertama ini ada orang yang mati sudah selama 7 hari. Tanda dikubur karena belum ada bapaknya, orang tuanya. Riwayat yang lain, ya, qila dikatakan inna ibnatal Malika tuwfiyat, sesungguhnya anak raja mati. Anaknya raja mati, tuwfiyat. Kalau kita lihat hurufnya itu kan ibnata. Ibnata artinya anak perempuan. Kita di situ aja kadang-kadang masih bingung. Ibnata ada ibnun, ada ibnatun. Ibnu artinya anak laki-laki, ibnatun anak perempuan. Tuwfiyat, wafat, meninggal. Anak perempuan raja meninggal. Faqala Syamun, dan berkata itu si Syamun, si Syamun ini adalah tangan kanannya Nabi Isa alaihi salam. Ya ayyuhal malik, wahai tuan raja, panjenengan itu kan punya anak perempuan pun sedo. Tuan itu punya anak perempuan tos maut, punya anak perempuan udah mati. Iya. Utlubu min hadaini rajulaini ayyuhina ibnataka. Kalau begitu tuan raja, buktiin. Maksudnya bagaimana Sambun? Utlubu min hadaini rajulaini, panggil. Utlub, cari. Utlub, tolabul ilmi, sama ya. Utlubul ilma minal mahdi bilal. Carilah 2 orang itu. Ayuh tiga ibnataka, suruh ngidupin anak perempuan tuan raja. Bisa apa enggak? Kalau dia bisa, berarti memang hebat. Kalau dia bisa, berarti Tuhannya maha hebat. Panggil tuan raja, 2 orang tadi itu. Ya, kata Sambun. Utlub, panggil. Fatalabal maliku dzalika minhuma. Maka sang raja, al-malik itu diartikan al-malik baru tolaba. Karena dalam bahasa itu enaknya mengartikan itu fa'il dulu baru fi'il. Kalau kita ngajinya klasik, patolaban mongkong boleh ake al-maliku sopo malik. Nah, gitu kan. Maka dicari. Siapa yang mencari? Malik, ya. Maka tuan raja itu mencari dalika minhuma, kedua orang tersebut. Faqama, ya. Wahai 2 orang, kalau memang Tuhanmu hebat, ya. Kalau memang yang namanya engkau ini utusan Tuhan, pasti kau ini punya kelebihan. Kalau Tuhanmu memang maha hebat, pasti Tuhanmu ini maha berkehendak. Lalu coba, aku punya anak perempuan, ini udah meninggal dunia, bagaimana? Akhirnya faqama wa shallaya wa da'awa fi alaniyati. Berdiri 2 orang utusan itu. Qama, mimnya panjang apa pendek? Panjang, itu tandanya tanda musanna. Ada mufrad, ada mufradna, ada jama'. Itu kita udah bingung. Udah jangan ngomongin di panggilan dulu deh. Jangan ngomongin syarat dulu ya. Ma, jadi koma
wasallaya, dia sholat. Bahasa kita mah berdiri sholat, berarti sholatnya sholat hajat. Silakan Pak Haji. Ini dari Assalam. Alhamdulillah. Monggo. Jadi pengajian mah putusan sesepuhnya aja nyampe berarti mewakili sekampung. Udah sehat Pak Haji Udin, Pak Nurdin? Padahal saya kurang sehat ya. Saya mendapat laporan. Saya menjamaah yang sering kelihatan, kadang-kadang saya tanyain. Saya kelihatan, saya tanyain, kenapa? Apa memang ilmunya kemudian jadi kelihatan? Karena memang saya nggak melihat. Kan biasa kelihatan. Ini nggak kelihatan, berarti ada masalah. Kelihatan maksudnya bukan nampak gitu ya. Ya, makasih. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholatnya sholat hajat. Maka tolong ini pesan buat Bapak Ibu, buat kita semua ya Bu. Kalau bangun malam habis tahajud jangan lupa sholat hajat. Mintanya apa? Hajat. Sholat sunnah hajat. Walau rakaat ya. Misalkan Pak Ujang, ya Allah Pak Ustaz, udah 3 bulan gak ada penjualan mobil ini. Sholat hajat. Ya Allah, kemarin dibilang tengah malam Pak Ujang bangun itu. Bangun. Kencing, mandi. Alhamdulillah ya. Bangun. Kita minta hajatnya apa? Nah, minta hajatnya apa? Ya. Kemudian ketika sedang doa ada kalimat begini. Qabul hajati. Itu sambil pejamkan mata kita ingat pengennya apa? Hajati. Pengen ganti mobil, tinggal ganti. Iya. Dari sini ke Ampera naik Musli. Ampera. Ganti kan? Tinggal ganti. Iya, berkabung juga aja. Haji Baharudin tahu Haji Baharudin itu. Ngaji di sini mah subuh kagak serem Pak Haji. Seru tuh. Beliau itu orang daerah tuh, senyum mulu. Dari mana tadi asalnya? Cirebon. Pak Haji ini, Pak Haji Lalu ini? Flores. Orang Flores tuh. Bayangin, patah ngaji dari Flores. Tahu Flores? Nusa Tenggara Timur. Dari NTB masih nyebrang ke NTT ya. NTT nyampenya ke Kupang. Dari Kupang ke Flores. Lebih dalam lagi ke daerah ND. Bayangin, orang Flores nyampe subuh. Pesawat jam berapa pagi? Alhamdulillah, selamat bergabung, silakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholat hajat ya. Habis sholat hajat, wada'a wa fi alaniyah, yang dia berdoa dengan suara keras. Doa di sholat hajat, ya Allah, hajatnya apa? Berdoa ya. Dan wasyakunu ma'ahuma fi sirri, dan si sampun bantuin diem bantuin doa. Sampun bantuin. Ini 2 orang temannya berdoa terang-terangan. Ya Allah, hidupkanlah putri raja. Si sampun ngeluarin ilmu juga pelan-pelan. Wah. Kayak Wali Songo gitu. Ini muridnya lagi muridnya nih. Ya. Jangan salah. Sesi Ijenar itu muridnya Sedatul Qopti. Sedatul Qopti itu dimakamkan di Gunung Jati. Sementara Syekh Syarif Hidayatullah makamnya di Gunung Sembung. Tapi Syekh Syarif Hidayatullah disebut Sunan Gunung Jati. Disebut Sunan Gunung Jati, tapi makamnya di Gunung Sembung. Yang makamnya di Gunung Jati adalah Syekh Datul Qopti. Kapan-kapan kita jarak ke situ. Udah pernah belum ke situ? Dulu kita pernah itu dulu sering gitu. Naik dikit, bersih tangganya bersih. Bukit-bukit atau jati itu sebelahnya. Itu termasuk gurunya Syekh
Abdul Jalil. Syekh Abdul Jalil nama lainnya adalah Syekh Siti Jenar. Berarti orang sakti. Kenapa Ustaz kita gak kesono? Takut gak mau pulang kita. Kenapa? Belajar kesaktian. Belajar kesaktian. Ya. Sisa pun berdoa pelan-pelan, bantuin ilmu itu, bantuin ilmu. Hidupkanlah, gitu ya. Kemudian setelah berdoa bersama dengan dalam keadaan rahasia, fa'ahyallahu ta'ala mar'ata wa syaqallahu fakharajat faqalat, maka hiduplah itu putri raja tadi. Hidup. Lah kok iso? Ini kan Allah yang turun tangan. Jangan masa hiasi. Lah kita ngomong wali aja kan gitu ya. Ketika ada begini, itu yang namanya sunan diri. Saya lihat di Raden Paku ketika di daerah Gresik itu kan susah air. Orang pada nyari air. Tapi caranya disiksa ritual begini. Dewa minta ini. Tapi sama Kanjeng Sunan, kalau minta air sama Tuhan, sama Allah, ya. Apakah kalau minta sama Tuhan langsung dikasih air? Ya kalau kamu dekat dikasih. Buktiin puasa diri. Cuma baca Bismillah, dituncepin tongkatnya itu di daerah Giri, Gresik, agak naik dikit ya. Di atas dia, agak naik dikit. Ya. Tapi Pak Maruf naik delman dia mau ambilnya ayo delman jalan begitu dia makan. Ditucepin, cuk, Bismillah, keluar air, tapi itu semua dengan izin Allah. Ya. Saya katakan semua dengan izin Allah. Ya. Akhirnya hidup. Wasyaqal qabru, kemudian terbelah itu kuburan, terbuka kuburannya. Fakharaja, kemudian keluar itu putri raja dari makamnya, dari kuburnya. Masih dilogikakan, kok masih hidup, kok puluhan tahun masih hidup, nggak usah dilogikakan, nggak usah gitu ya. Dengerin aja, kita nggak usah nyari itu. Kadang-kadang ngaji dibuat begitu sih, begitu apa? Udah susah nyarinya, ya. Iyain aja udah, yang penting gak ada sesat, gitu ya, gak ada sesat ya. Keluar itu yang namanya putri raja Fakhara. Kemudian putri raja ngomong, ujuk-ujuk ngomong. Tahu pasal ujuk-ujuk? Ujuk itu kalau bahasa sono mak bedundung. Mak bedundung itu ujuk. Tiba-tiba ngomong, aslimu fa innahu masadiqani. Aslimu, wahai Islamlah kalian semua, kalian harus masuk agamanya dua orang ini. Fa innahu masadiqani, sesungguhnya dua orang ini adalah dua orang yang benar. Dia tahunya cuma dua orang. Ternyata yang bantu tobat jadi yang namanya guru dari jarak jauh itu nyampe. Gitu. Jadi kadang-kadang kagak. Pak Ustaz, tolong doain saya mau. Ya udah saya rumah aja. Nggak enak kalau nggak ada Pak Ustaz, nggak enak, harus ada. Lah guru dari jarak jauh aja udah. Betul capek belum pada nyangsa. Ya, ini begini tuh. Ya. Hidup kemudian ngomong Islam kalian semua. Fa innahu masadiqani. Dua orang yang benar. Tsumma qalat, kemudian berkata lagi itu putri yang mati tadi, fama azunnukum tuslimuna. Aku kira kalian semua sudah berislam. Azunnukum, zona ya zunnu. Apa zona itu? Prasangka. Maka prasangka disebut dengan zon. Prasangka buruk disebut dengan suhuzon. Prasangka baik disebut dengan husnuzon. Kebanyakan prasangka namanya jojon. Bu, dingin ya Bu, gak ada karpetnya Bu. Ya dingin ya, gak apa-apa. Kapan-kapan Pak Yunanto kita ngaji subuh dan minta air minum dulu, pakai diminum biasa.
Ada Indra Putih, kita bikin bandrek. Setuju Bu? Pagi-pagi disuruh bikin bandrek, setuju Bu? Bikin situ ngapa? Insya Allah kapan-kapan ya. Ingatin kapan-kapan gitu ya. Kalau bikin bandrek mah panas seperti Bang Nabi ya. Bang Nabi itu semangat tuh, panas seperti semangat gitu. Lihat cewek juga terang, gitu terang. Ya alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian berkata, apakah kalian sudah masuk Islam semua? Tsumma sa'alal maliku min ibnatihi. Kemudian raja nanya kepada anaknya. Nanya ke raja kepada anaknya. Kaifa haluki fi akhirati? Wahai anakku, kaifa haluki? Bagaimana keadaanmu? Dengan bahasa Arabnya saya kaifa haluk, kaifa haluk. Bagaimana keadaan kamu? Fil akhirati, di akhirat, di kubur, di alam barzakh. Bagaimana keadaanmu di alam barzakh? Qalat, ya. Dia berkata, qalat li berkata li kepadaku, sab'atu ayyamin mundu ana mutu uridtu ala akmali fawajadtu nafsi kafiratan. Nah, itu dia. 7 hari dari aku diwafatkan, dimatikan. Uridtu ala akmali, aku diberikan, diserahkan perbuatan-perbuatanku. Fawajadtu nafsi kafiratan, dan ternyata amal ibadah untuk aku termasuk orang kafir. Dia cerita itu langsung. Kalau yang begini model dakwah, insya Allah dengan kamu kali ini. Ya. Saya termasuk orang kafir, ayah. Perbuatan saya termasuk orang kafir. Wa ba'da dzalika udittu kulla yaumin fi darin minan nar. Tiap hari saya disiksa di dalam neraka. Ambil nanti ceritanya itu Bu. Karena saya dalam keadaan kafir, tiap hari saya disiksa dari api neraka. La yasbahu adzabun wahidun bi wahidin. Pindah-pindah itu siksaan dari yang satu ke siksaan yang lain. Ini saya disiksa di neraka begini, disiksa di neraka begini, saya disiksa selama 7 hari setelah saya mati. Kemudian falama kuntu fi dari sabi'ah, dan ketika pada hari yang ke-sabi'ah, ke-7, pada hari yang ke-7, ja'u biruhi ila jasadi, datang kepadaku, ruh itu masuk ke jasadku. Di saksi jantung, ruhku itu masuk ke dalam jasad. Kalau ruh masuk ke dalam jasad berarti bakal hidup. Karena mati berpisahnya ruh dengan jasad. Ingat pengajian semalam, ruhnya kembali kepada Allah, jasadnya kembali kepada tanah, batu, ulat, cacing. Itu jasad nih. Jasad kita kembali ke tanah tuh. Dari tanah kembali kepada tanah. Tanah siapa? Cacing, batu, ulat, gitu ya. Nah, itu jasad kita. Dikembalikan ruhku kepada jasadku. Ja'u biruhi ila jasadi faqalu undur ilal hawa. Kamu lihatlah keluar, lihatlah ke sekitar. Fanazartu waqad futihat abwaab as-sama. Aku lihat itu langit terbuka. Langit terbuka, futihat, dibuka abwaab as-sama, dibuka pintu-pintu langit. Wa ra'aitu rajulan hasanan wajhi, dan aku melihat seorang laki-laki hasanal wajhi, yang wajahnya begitu indah, wajahnya begitu bagus. Madda yadaihi, mengangkat ke tangannya. Yasfa'u lihaula'i thalathati, yang memberikan syafaat kepada 3 orang. Bagi orang ini siapa kira-kira? Siapa? Orang laki-laki yang mengangkat tangan, yang wajahnya bagus, indah. Bagi orang ini siapa? Malaikat.
menjadi orang laki. Coba deh, di Arba'in Nawawi itu kan ada ja'a rajulun bayadu thiyabi wa sa'adu sa'id. Ada datang laki-laki bajunya putih bersih, rambutnya itu hitam bergelombang bercahaya, baunya harum, dekatin Rasul. Pernah dengar hadis itu ya? Kemudian nanya sama Nabi, akhirni anil Islam, akhirni anil iman. Kemudian pahanya ditutupnya disadar dengan lutut Nabi. Ternyata itu adalah malaikat Jibril. Gak ada yang tahu. Umar bin Khattab, ya Nabi nggak maunya sekarang orang yang pergi. Coba tadi kalau ngomongnya itu Jibril, berapa saya peluk, langsung bikin status story, gua meluk Jibril, gitu. Ternyata kalau orang-orang Inggris mah sering meluk Jibril. Pemain Chelsea, Jibril Cisse ada nggak? Ada Jibril Cisse, temennya Gigi Drogba, ya kan, dari Pantai Gading ya, Afrika. Jibril itu namanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi malaikat ya yasma'u li haula'i thalathah, memberikan syafaat kepada 3 orang ini. 3 orang itu siapa? 2 orang laki-laki dan sisa bahasa kita kalau bahasa film nih, film dari prima gitu ya. Kasih ibu. 3 orang ini kasih ibu. Faqala, kemudian berkata, al-maliku, raja, anakku, tadi engkau bilang ada seorang yang begitu indah memberikan syafaat kepada 3 orang. Nggih. Manis salah satu. Siapa 3 orang itu? Tanya 3 orang ini maksud. Faqala, maka menjawab anaknya, hada syabun, anak ini, orang ini, tu'ni syamun. Yang pertama adalah dia, ini orangnya nih yang bernama Syamun. Kalau yang ngomong anak sendiri kan mustahil kan bohong kan gitu ya. Wahadati tu'ni hadaini rajulaini. Kemudian yang 2 lagi dia orangnya ngaku itu. Jadi yang dikasih syafaat diberikan ilmu 3 orang ini, Syamun dan 2 orang tadi. Kemudian ya Abi, wahai ayahku, haula'i thalathatun qad akhadti min safirati wa akhrajuni minan nari. Kemudian setelah diberikan syafaat 3 orang ini, maka 3 orang ini akhadti, mereka mengambil aku. Min safirati, safirati apa ya? Kalau perempuan itu apa bu yang di atas itu rambutnya kuncir atau kondek? Yang seperti ini. Kalau kondek kan di belakang, yang di atas itu tuh kuncir ya. Bintarik aku wa akhrajuni, dikeluarkan aku minan nari, dari neraka, diambil saya, diangkat. Gelungan kepala saya itu rambutnya diangkat dari neraka. Fafatahtu ainani faraitu ya udah. Kemudian aku buka mataku, tiba-tiba aku ya udah ila makaniha, udah berada di tempat ini. Tuh ceritanya begitu. Jadi gak ujung-ujung yang namanya 3 orang itu langsung hebat, tapi diberikan syafaat. Kenapa? Karena 3 orang tadi sholat hajat dan berdoa. Diutus sama Allah, wahai malaikat, labbaik ya Rabb, kau kabulkan apa permintaannya. Malam ini tuh Ustaz Mahmud sholat hajat, kabulkan permintaannya. Apa permintaan Ustaz Mahmud malam ini? Mudah-mudahan sendalnya kembali dia tertukar. Benar, tertukar sama saya. Saya tukarannya ternyata salah, masih tukar lagi. Jadi sendal itu tidak pernah tukar aja. Ya. Jadi ya, kalau ada yang pakai sendal tertukar, sendalnya gede, ya warna coklat, itu ternyata marut tertukar. Dan beliau juga warnanya coklat. Ini mas saya ngomongnya juga pengen ngomong dia, jadi saya waktuin aja. Atau sendalnya baru sendalnya, kulit lagi, mahal lagi katanya mahal. Percuma dibeli sendal 1 juta, sampai rumah diinjak itu sendal.
setelah bercerita macam-macam, maka dikembalikan lagi kepada kuburnya. Ya, jadi dikembalikan lagi kepada kuburnya. Wa fi riwayatin, di dalam satu riwayat, amanat suara dan ila qabriha, ini mayat, ini orang yang hidup beriman dulu baru dikembalikan ke kuburnya. Ya. Jadi ternyata amal perbuatan seseorang itu jadi saksi, ya. Jadi saksi. Dan banyak, kalau dulu banyak cerita-cerita, dulu pernah di Jember begitu, nyata bohong. Jadi ada orang sudah mati katanya, yang sudah meninggal dunia. Pas begitu haul, ya, orangnya balik. Saya sampai datang itu, zaman dulu mati kita datangin zaman dulu mah. Orangnya balik itu. Begitu balik orang itu mukanya merah, diem aja dari jauh. Tapi lama-lama ada yang kenal, siapa itu? Diparangin lagi, dia lagi. Jadi yang pertama namanya dia itu apa namanya? Dia cerita dia banyak dosa gini-gini, dia dihukum di dalam kubur, hancur, dikubur lagi, kubur hancur, dikubur lagi, diceritain kayak gitu ya. Tapi lama-lama diselidiki ternyata dia cuma modus saja penipuan. Kenapa? Karena dengan cerita begitu orang tertarik, ujung-ujungnya minta sumbangan. Itu betul Jember itu. Ya, kita pernah datang itu, kita datang teman-teman ke sono. Oh bang, nggak boleh ngomongin dengan kita. Pak segel pak polisi ditangkap. Ya, nyata bohong gitu, bohong. Ya, bohong itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi jenazah itu bersaksi. Jadi dalam satu riwayat ya Islam dulu, kemudian baru kubur lagi. Wa fi riwayatin, dan pada riwayat yang lain, ma'amanal maliku bal baqiya ala kufurihi. Dalam riwayat lain, tuan raja tetap tidak beriman. Angel pokoknya. Orang mah kalau udah gimana ya? Kalau katanya khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala bisyawatu wa lahum, tinggal nunggu ada udah susah. Maka jangan sampai hati kita tertutup ya. Hati kita tertutup. Karena pernah dalam riwayat Mi'raj, Rasul itu melihat isi neraka. Rasul melihat isi neraka. Ternyata neraka isinya banyak orang miskin. Padahal kan dalam hadis lain, nah ini ada dua hadis yang kontroversi kalau kita lihat. Ya. Ini kalau kita belajar ulumul hadis, mustalah hadis, pasti dibilang hadis itu bertentangan. Hadis lain kan bilang gini, isinya surga adalah banyakkan orang-orang miskin. Tapi hadis ini Rasul cerita masuk ke surga pada saat lihat surga pada saat Mi'raj isinya orang-orang miskin. Tapi melihat neraka juga isinya orang-orang miskin. Nanya sama Jibril, "Ma miskin ahlan nari ya Jibril? Kenapa miskinnya orang neraka? Bukankah orang miskinnya banyaknya di surga orang miskin?" Muhammad, mereka bukan miskin harta, tapi miskin ilmu agama. Enggak pernah datang ke pengajian, enggak pernah ikut ngaji taklim, enggak pernah ke majlis, rumahnya aja enggak pernah dipakai ngaji. Makanya kita boleh ngaji dari rumah ke rumah, biar rumah kita setahun sekali kesempatan buat ngaji. Ini jangan rumah kesempatan buat karaoke doang, anak ulang tahun. Jadi pentingnya ngaji begitu. Pindah dari rumah ke rumah, biar rumah kita kesempatan buat ngaji. Jadi mereka miskin bukan miskin harta, tapi miskin ilmu. Hartanya banyak, tapi ilmu agamanya enggak ada. Na'udzubillah min kita. Enggak apa-apa ada miskin harta, yang penting kaya ilmu. Amin. Syukur-syukur kaya harta, kaya ilmu. Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Para bapak ibu dan saudara, insyaallah dalam waktu dekat, mungkin 1 bulan lagi kira-kira bersiap imamnya. Setiap hari Jumat, ini pengumuman ya. Setiap hari Jumat, kalau itu masalah rumah ya. Bapak-bapak semua, hari Jumat rakaat
arwah. Dengan apalagi suaranya semakin awal pastinya. Dia tambah ilmu karena sujud itu, saya akan tahu, sujud itu berbisik ke bumi, tapi yang dengar itu langit. Kalau kita sujud berbisik enggak? Berbisik ke bumi, tapi yang dengerin Allah. Jadi setiap Jumat subuh kita akan sujud tilawah. Lalu bagaimana caranya? Rakaat pertama ketika imam baca ayat-ayat sajadah, nanti kita ikut ruku. Allahu Akbar langsung ruku. Hari ini perlu dipraktekin dulu. Nanti kalau imamnya sudah siap, bacaannya sudah lengkap, sudah dikopikan, ya semua, nanti langsung praktek kita. Jadi hari Jumat rakaat pertama kita sama-sama sujud tilawah. Lalu bacaannya apa Pak Ustaz sujud? Ntar kita ketikan, kita fotokopikan, kita bagikan. Sajadah wajhi lillahi khalaqahu terus wasabu wa basaruhu terus wa quwwatihi terus fadadaha ala awliyaika wa awliyaika wa ulamaika al-mutaqaddimin wal mutaakhirin wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatana wa ahlana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil syarri wal khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina